Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 untuk kelas SKS 19.2, di mana pada sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Baiklah, untuk kelas SKS 19.2 pada minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan tugas untuk kelas SKS 19.2 mengenai materi DFD ini. Nah, sebelum saya ulas untuk tugasnya, saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana peta pengumpulan tugas untuk kelas SKS 19.2 pada sore hari ini. Saya cek dulu ya di sini. Baik, kita masuk ke kelas SKS 19.2. Untuk tugas kelas, tugas DFD, oke, di sini yang menyerahkan baru satu. Ini saya cek terlebih dahulu dan tepat waktu juga ya. Akan saya cek apakah tugas yang sudah diserahkan itu sesuai atau tidak dengan petunjuk dan permintaan dari soal. Nah, kita cek dulu punyanya Mas Aryo Widodo. Baiklah, kita lihat di sini untuk tugas DFD punyanya Mas Aryo Widodo. Nah, di sini mungkin untuk mereview apakah tugasnya kemarin itu, coba kita cek terlebih dahulu untuk PPT-nya, khususnya pada bagian akhir di sini. Nah, pada bagian akhir ini diminta untuk membuat DFD untuk sistem informasi berikut ini. Meliputi ada siswa akademik, ada siswa rumah sakit, ada siswa penjualan. Nah, ini diminta memilih salah satu. Silahkan buat DFD untuk salah satu tema yang sudah disediakan oleh soal di sini. Nah, kemudian tugas di capture, dikumpulkan di grup classroom. Batas waktunya tanggal 13 Oktober. Nah, ini kita cek punyanya Mas Aryo Widodo tadi. Ini sudah dibuka, dia memilih yang siswa penjualan. Berarti dari 3 pilihan ini milih yang tema nomor 3 ya. Nah, di sini punyanya Mas Aryo Widodo membuat identifikasi data untuk detail produk, kelola pemesanan, kelola pembayaran. Kemudian untuk identifikasi laporan itu ada laporan data penjualan, laporan data pemesanan, dan nota pembayaran. Nah, untuk konteks diagramnya seperti ini. Ini saya perbesar dulu untuk melihat. Oke, ini menggunakan Visio, boleh ya, asal simbolnya tidak keliru, gitu ya. Nah, di sini juga simbol yang dipergunakan data flow diagram shapes. Jadi memang kalau sudah menggunakan simbol dari data flow diagram shape ini ya dipastikan tidak ada masalah atau tidak akan keliru karena simbol-simbolnya pasti betul seperti itu. Nah, di sini untuk namanya siswa penjualan Indramata, customer admin. Indramata. Cindramata mungkin yang dimaksud ya, bukan Indramata ya. Nah, kemudian level 0-nya seperti ini. Proses pendataan produk, proses pemesanan, proses pembayaran. Untuk unitnya itu ada 2 customer dan admin. Nah, kemudian level 1 pendataan produk itu ada admin. Nah, ini mungkin mohon maaf untuk detail bentuk datanya ini nggak kelihatan.
Harusnya kan dari simbolnya DFD sendiri itu kan ada ya gambar database ya. Di sini coba dicari, kalau tidak ada mungkin mencari yang digambar simbol di Word itu juga ada. Nah, di sini yang perlu kita cermati ketika di capture ini nggak kelihatan untuk data ini ya, database-nya. Nah, ini hanya seperti ini saja, data produk, data pemesanan. Bentar, ini masih arus ya, masih alir data. Nah, berikutnya pendataan produk ini saya perkecil biar lebih. Nah, ini yang dimaksud tabelnya itu di sini tadi, data produk. Nah, biasanya untuk data produk itu arah anak panahnya itu bolak-balik, tidak satu arah. Kenapa? Karena biasanya pada sebuah database itu kan bisa saja kita melakukan in dan juga melakukan out. Ya, maksudnya melakukan in, misalkan kita melakukan penambahan data, berarti kan ditambah. Kemudian kita bisa melakukan edit, bisa melakukan delete, berarti kan ada proses pengolahan data di situ. Nah, untuk out-nya sendiri kita menampilkan data. Jadi di sini arus anak panahnya itu harus bolak-balik. Kalau nanti menggunakan database seperti ini. Nah, kemudian pemesanan, level pembayaran seperti ini. Oke, jadi ini yang dibuat oleh Mas Aryo Widodo sudah betul. Jadi sebetulnya kalau melihat sumber atau contoh itu banyak sekali yang ada di luar ya, yang bisa kita ambil dengan tema yang sudah saya tentukan tadi. Jadi di sini kita melihat kan sudah ada 3 tema tadi yang saya berikan ya. Jadi di sini silahkan dipilih salah satu dengan contoh yang luar biasa banyak di sana. Silahkan Anda bawa untuk menjadi tugas DFD pada mata kuliah kita sore hari ini. Nah, untuk Mas Aryo ini oke, bisa dilanjutkan. Pertahankan prestasi. Ini langsung saya nilai ya. Nah, di sini nilainya karena oke 95. Ini Mas Aryo membuatnya menggunakan Visio, dibuat sendiri ya. Jadi mungkin sumber bisa dari luar, tapi memang dilihat dari sini Mas Aryo mencoba untuk mendesain ulang ya, dalam artian menggambar lagi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu diluruskan di sini. Bahwa biasanya kalau dari bulat ke bulat itu tidak boleh. Ya, jadi harus ada penengahnya. Apakah itu berupa kotak ataukah berupa tabel? Ini yang perlu direvisi. Ya, makanya di sini saya belum memberikan nilai yang optimal 100 misalkan ya, karena memang dari sisi beberapa hal itu masih ada yang perlu diperbaiki. Buat yang lainnya yang mungkin belum mengumpulkan, tugas punyanya Mas Aryo Widodo ini bisa dipergunakan sebagai acuan untuk membuat tugas DFD yang harusnya dikumpulkan pada hari ini, begitu ya. Nah, untuk yang punyanya Mas Aryo Widodo sudah, nilai juga sudah. Sekarang saya akan melihat dulu untuk nilai keseluruhan dari kelas SKS 192 ini. Oke, jadi mulai dari pertemuan yang pertama itu memang kalau saya lihat dari peta keaktifan kelas SKS 192 ini hanya ada 3 mahasiswa yang aktif ya, yaitu Mas Aryo Widodo, Mas Wardan Andri Putra, dan Muhammad Arif Setiawan. Nah, alhamdulillah untuk ketiga-tiganya ini rajin dalam mengumpulkan tugas. Jadi
ini saya lihat nggak ada yang kosong kecuali untuk tugas terakhir ini ya. Nah, tugas terakhir ini mungkin bisa saja masih ada yang bingung atau belum paham. Makanya nanti setelah saya mereview nilai ini, saya akan mereview ulang mengenai materi DFD supaya yang belum paham atau mungkin masih bingung itu bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi supaya bisa mengerjakan tugas dengan tenang dan juga nyaman ya, karena paham dengan apa yang diminta atau dikerjakan seperti itu. Nah, mungkin kendala yang lain bisa juga kalau tidak paham, yang kedua saya analisa dari sisi software. Bisa saja terjadi mungkin dari Mas Fardan atau Mas Arief Setiawan ini terkendala dengan software yang dipergunakan untuk membuat DFD, karena memang saya minta untuk praktek. Tapi kemarin saya sudah informasikan bahwa seandainya Anda menggunakan Visio atau menggunakan Word sekalipun, asal simbolnya benar, tidak masalah ya. Kalau yang disarankan itu kan sebetulnya ada sendiri untuk aplikasi DFD ini. Bahkan di aplikasi tersebut juga disediakan semacam analisa untuk melakukan cek apakah gambar atau bagan yang Anda buat itu ada kekeliruan atau tidak. Nah, untuk kekeliruan pun itu dicek dari sisi kesamaan nama, in-out-nya, dan balancing-nya. Nah, ini analisa dari sistem. Jadi kalau ada error nanti akan diinformasikan sehingga kita harus melakukan perbaikan terhadap error tersebut. Nah, ini tadi kita kembali lagi pada review nilai kelas SKS 19.2. Jadi intinya mulai dari kuis tidak pernah ada yang bolos untuk menjawab. Kemudian tugas juga sudah dikerjakan semua, tinggal tugas DFD kali ini ada 2 yang belum, jadi saya masih menunggu untuk tugasnya Mas Fardan dan Muhammad Arief Setiawan. Baiklah, untuk berikutnya sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, saya akan mereview ulang mengenai tugas atau materi DFD yang akan saya uraikan kembali dengan harapan bagi yang merasa masih bingung atau belum paham itu bisa mendapatkan pencerahan dari penjelasan saya pada sore hari ini. Baiklah, bisa kita mulai. Jadi tema kita minggu sebelumnya itu masih tentang DFD, Data Flow Diagram, di mana fungsi dari DFD di sini ya itu adalah merupakan media atau alat untuk pembuatan bagan. Nah, bagan yang dibuat itu apa saja? Jadi di sini menggambarkan tentang bagan sistem. Ya, jadi menggambarkan tentang bagan sistem. Sebagai contoh, misalkan saja saya mempunyai sebuah sistem informasi tentang akademik. Nah, di dalam akademik kita contohkan di kampus kita saja, itu ada unit-unit yang saling terkait antara satu dengan yang lain, supaya bisa disebut sebagai sistem informasi akademik. Sebagai contoh, ada unit mahasiswa, ya, kemudian ada unit dosen, kemudian ada unit BAK, ada unit BAU, kemudian ada unit akademik, pimpinan akademik ya. Kemudian ada unit perpustakaan. Nah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita lihat dari sebuah sistem akademik saja, itu unit-unitnya. Nah, tentunya setiap unit tadi akan mengeluarkan sebuah informasi yang bisa kita sebut sebagai data. Sebagai contoh, misalkan saja untuk unit mahasiswa saja. Untuk unit mahasiswa ini kita akan mendapatkan data dengan spesifikasi atau detailnya seperti ini. Ada nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jurusan, ya. Kemudian ada asal sekolah, kemudian ada tempat dan tanggal lahir,
ada nama orang tua, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian untuk unit yang lain, misalkan saja untuk perpustakaan, ini juga banyak data yang bisa kita ambil dari perpustakaan. Contohnya saja ada kode petugas, nama petugas, kode buku, judul buku, ya, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah data-data yang saling terkait antara unit satu dengan unit yang lain. Kalau kita mengutarakan unit apa saja yang akan kita buat dalam sebuah sistem informasi, ini haruslah unit yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jika tidak, maka tidak kita masukkan. Misalkan saja saya membuat sebuah sistem informasi nilai. Nah, di sini ada unit yang terkait pada bidang nilai. Apa saja? Ada mahasiswa, ada dosen, kemudian ada pimpinan akademik, kemudian dilihat di sini untuk nilai itu ada bagian BAK. Nah, apakah bagian perpustakaan, bagian BAU itu perlu atau terkait dengan nilai yang akan diinformasikan kepada siswa tadi? Tentu tidak. Ya, jadi di sini kita melihat kepentingan dari unit yang kita masukkan. Apakah unit itu memiliki keterkaitan atau tidak? Kalau sekiranya tidak memiliki keterkaitan, maka tidak usah kita masukkan ke dalam data sistem informasi yang akan kita buat. Nah, di sini DFD itu membuatkan bagannya. Bagaimana sistem informasi di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah institusi, lembaga, sekolah, itu berjalan. Tapi dalam bentuk model. Nah, model yang berbentuk bagan-bagan tadi itu akan menceritakan bagaimana arus atau proses sistem informasi itu dibuat, berproses sampai menjadi sebuah laporan. Nah, ini yang dimaksud dengan DFD. Nah, kemudian di sini simbol yang dipergunakan itu cukup 4 saja. Jadi Anda tidak bisa menambah, mengurangi, atau mungkin mengganti dengan simbol yang lain. Intinya 4 ini yang dipergunakan. Apa saja? Ada simbol ini, kotak ya, kemudian ada alur data dengan anak panah. Dan pesan saya ketika membuat alur data itu jangan diputus-putus. Apa adanya saja. Kalau Anda membuat sebuah tulisan dengan teks sampai harus memenggal garisnya, ya Anda naikkan atau kebawahkan saja supaya garis itu tetap kelihatan. Jadi garis ini nggak boleh putus ya. Nah, kemudian untuk proses ini diwakilkan dengan simbol lingkaran. Ya, lingkaran ini nanti ada nomornya. Setiap proses yang bisa dipecah lagi itu nanti akan mengikuti proses utamanya. Katakanlah proses 1 pendataan masih bisa dipecah, ada pendataan siswa, ada pendataan dosen, begitu ya. Nah, ada pendataan mata kuliah misalkan seperti itu. Nah, ini dipecah sesuai dengan subnya yang atas. Nah, kemudian untuk database itu diwakili oleh simbol seperti ini. Ya, jadi ada tanda simbol seperti ini. Tidak boleh diubah, diganti, ataupun dikurangi. Nah, silahkan ketika membuat DFD nanti boleh menggunakan Word atau Microsoft Visio, atau mungkin yang punya aplikasi khusus DFD juga boleh dipergunakan. Ya, intinya seperti itu. Nah, di sini aplikasi yang dipergunakan tuh biasanya ada isi case, tapi ini sifatnya optional ya. Sekali lagi saya tidak mengharuskan Anda menggunakan ini. Jika seandainya terlalu berat, Anda boleh tetap menggunakan Word ataupun Visio. Nah, kemudian untuk Word-nya sendiri dipergunakan untuk apa? Untuk mengcapture seperti tugasnya Mas Aryo tadi. Kalau sudah selesai dibuat, itu harusnya di-capture terus ditaruh di Word. Ya, tapi bagaimanapun karena Anda sudah mengumpulkan yang pertama, tidak telat ya, dan saya kira juga maksudnya tersampaikan, maka saya berikan nilai tadi yang cukup baik untuk Mas Aryo. Kemudian Smart Capture ini salah satu aplikasi yang dipergunakan untuk mengcapture gambarnya. Jadi gambar itu harusnya di-capture, jangan dibiarkan dari Visio kemudian dimasukkan kayak gitu ya, tapi
Mungkin maksudnya ingin menunjukkan aplikasi yang dipergunakan untuk membuat DFD. Boleh ya. Makanya tadi saya juga tidak salah jika menilai tinggi di sini. Nah, kemudian untuk Notepad sendiri ini sebetulnya sifatnya juga tambahan karena Notepad ini hanya dipergunakan jika kita menggunakan easy case. Kenapa? Karena hasil rule check ataupun rule balance itu bisa di copy di Notepad, bisa terbaca di Notepad. Seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi yang dipergunakan. Jadi sekali lagi silahkan mahasiswa SKS 19.2 jangan sampai Anda merasa karena tidak punya aplikasinya terus tidak bisa mengerjakan. Memang di sini saya minta Anda harus membuat, Anda harus praktek. Jangan hanya mengambil hasil yang sudah jadi dari Google, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini untuk yang dibuat oleh Mas Aryo tadi sudah oke karena dia mengikuti jejak yang ada di studi kasus ini. Jadi yang pertama itu kita melakukan identifikasi sistem. Untuk identifikasi sistem sendiri, ini ada identifikasi data dan informasi, serta identifikasi sumber data dan informasi. Nah, untuk identifikasi data dan informasi, ini ada identifikasi data sendiri, dan ada identifikasi informasi sendiri. Bagaimana Bu caranya membedakan data dan informasi? Kalau data itu masih bisa diolah, sedangkan laporan itu hasil terakhir dari olahan data. Jadi biasanya kalau informasi itu digambarkan di DFD ini adalah berbentuk laporan. Contohnya kalau ini membahas tentang penggajian ya laporan gaji karyawan plus slip ya, karena itu merupakan report atau laporan terhadap suasana atau sikon gaji ya, bagaimana proses spesifikasi gajinya, jumlahnya, kemudian totalnya, pengurangan ada di mana saja. Nah, itu bisa diinformasikan lewat slip. Nah, jadi di sini nanti untuk membedakan mana data dan mana informasi itu dari sisi pengolahannya lagi. Kalau kira-kira masih bisa diolah lagi, maka dia adalah data. Tapi kalau seandainya dia hasil akhir dari sebuah informasi yang perlu dilaporkan, maka itu disebut dengan laporan atau informasi. Nah, berikutnya untuk identifikasi sumber data dan informasi. Identifikasi sumber data itu sumber di sini yang diminta adalah unit yang terkait dengan sistem yang akan Anda buat. Karena ini contohnya tentang penggajian, maka unit yang terkait itu meliputi ada karyawan, ada personalia, dan ada direktur sebagai pihak pimpinan dari perusahaan. Nah, berikutnya ada identifikasi tujuan informasi. Ini juga sudah mengarah ke unit. Nah, kira-kira informasi yang dibuat nanti akan disampaikan untuk siapa? Nah, ini berarti kita juga memikirkan unit yang terkait yang menjadi tujuan dari laporan tadi. Siapa saja? Ada karyawan, dalam hal ini dia menerima slip gaji. Ada personalia dan direktur, dalam hal ini dia menerima laporan penggajian. Nah, ini adalah identifikasi awal sebelum membuat sebuah DFD. Untuk langkah selanjutnya, silahkan Anda mengikuti gambar-gambar yang sudah ada di sini. Jadi diperhatikan, ini kan nama unitnya, ada pegawai, ada direktur, ada personalia. Ya, kemudian ini adalah data anak panah atau arah anak panahnya tadi. In out-nya harus jelas. Anda perhatikan tidak ada yang gambarnya terputus ya, karena tulisannya kelihatan semua. Jadi pesan saya supaya tidak kelihatan memotong garis, dinaikkan atau diturunkan saja untuk tulisannya. Nah, berikutnya jangan lupa membuat dekomposisi seperti ini. Kenapa? Karena ini merupakan rancangan awal. Akan seperti apakah sistem kita nantinya? Kira-kira apa saja yang terkait di dalam sistem ini? Itu bisa dilihat dari dekomposisi ini. Sehingga ini penting ya, tadi punyanya Mas Aryo kayaknya belum ada. Nah, kemudian yang berikutnya ini sudah masuk ke level. Anda perhatikan bahwa antara bulat ke bulat itu tidak bisa klik langsung. Jadi tengahnya itu selalu ada, taruhlah di sini ada upah, tabel upah. Kemudian ini mau ke sini ada tabel karyawan.
Ya, jadi kalau kita lihat memang tidak bisa dari bulat ke bulat. Harus ada media atau simbol lain dulu sebagai penengah. Demikian juga kotak ke kotak juga nggak boleh. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ada apa namanya tabel karyawan ke tabel direktur itu nggak bisa langsung. Dia harus mampir dulu ke pencatatan data, kemudian baru bisa ke direktur. Demikian juga dengan personalia, tidak bisa langsung merujuk ke karyawan ataupun direktur. Harus ada simbol yang menjadi penengah dari pembuatan sistem ini. Nah, itu dibuat sampai dengan selesai, sampai akhirnya saya membuatkan tugas yang harusnya dikumpulkan eh, untuk yang kemarin ya, jadi tenggat waktunya. Di mana untuk tugas DFD ini Anda boleh memilih apakah mau membuat yang siswa akademik, ataukah siswa rumah sakit, ataukah siswa penjualan. Diminta memilih salah satu, tidak memberatkan sama sekali. Nah, kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Jangan lupa di-capture dalam format PDF, kemudian dikirim ke grup seperti biasa. Nah, kira-kira ini tadi adalah penjelasan saya ya untuk kelas SKS 19.2 mengenai apa namanya materi DFD yang saya lihat ternyata masih ada kendala sehingga ada yang belum mengumpulkan seperti itu ya. Nah, makanya saya minta mungkin setelah saya menginformasikan review ulang dari mulai PPT-nya saya bahas kembali, kemudian sampai dengan tugas itu saya ulangi terus supaya Anda paham maksud tugasnya, karena siapa tahu ada yang tidak membaca ya. Jadi kebanyakan dari tugas yang saya berikan itu terkadang mahasiswa hanya asal mengumpulkan tanpa melihat petunjuk teknis penyelesaian tugasnya. Nah, ini jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan karena cukup buruk ya dan fatal akibatnya ketika Anda mengumpulkan sebuah tugas tanpa melihat isi dari tugas tersebut. Ya. Nah, kira-kira itu jadi harapannya yang belum mengumpulkan tetap saya tunggu. Di sini ada list untuk nilai-nilai yang Anda terima selama dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir ini. Dan ingat, kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Sebentar lagi kita akan mendekati ujian tengah semester. Ya, jadi harapannya Anda harus banyak melihat, membaca tentang materi pengantar bahasa query ini dari yang sudah saya berikan sebelumnya, sehingga kalau nanti ada kesulitan pada saat mengerjakan tugas atau mungkin menjawab soal yang ada di UTS ataupun UAS itu tetap bisa mengerjakan karena sudah punya pegangan. Nah, saya juga berpesan kepada mahasiswa SKS 19.2 ini, seandainya memiliki kendala terhadap perkuliahan yang saya ampu ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Boleh melalui Japri langsung atau Anda mungkin bisa menyampaikan keluhan tadi atau kebingungan Anda itu di grup. Saya kira dibuatkan sebuah grup WA di sini akan menjadi sebuah media komunikasi yang baik buat kita semua. Jadi saya juga bisa berinteraksi dengan Anda semua kelas SKS 19.2 ini dengan baik. Kemudian juga dapat memberikan informasi sebaliknya jika Anda membutuhkan, kemudian juga bisa melakukan komunikasi private, pribadi ya, dalam hal ini yang terkait dengan perkuliahan pengantar bahasa query. Nah, jadi dimohon bagi yang mungkin sampai sekarang itu belum mengumpulkan tugasnya untuk segera mengumpulkan. Nah, untuk sore hari ini memang saya tidak memberikan materi baru mengingat tugasnya ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan. Nah,
Untuk yang belum mengumpulkan ini, saya simpulkan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena memang tidak paham dengan software aplikasi apa yang akan dipergunakan untuk mengerjakan tugas. Karena saya mintanya itu dibuat, tidak di-capture langsung dari Google, tapi dibuatnya. Nah, ini yang tentunya menjadi kendala terbesar bagi yang mengerjakan tugas ini. Begitu. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi Anda itu belum paham dengan apa yang saya minta dan materi yang saya berikan tentang DFD ini. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, tadi saya mereview ulang tentang tema DFD ini, sehingga materi baru bisa Anda dapatkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Ya, kira-kira itu buat kelas SKS 19.2 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa jika ada yang tidak paham silahkan bertanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.